Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi langkah 1 dan 2 ya dari buku ini, ya dari buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Dan agar kita belajar yang efektif ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit ringkasan ya yang mudah-mudahan bisa membuat kita semakin paham akan materi yang kita pelajari ya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa murojaah materi yang paling penting untuk benar-benar dipahami. Yang pertama ya, yang paling penting untuk dipahami itu yaitu rukun waris. Ya, rukun waris. Ya, jadi nanti waris mewarisi baru ada kalau rukunnya terpenuhi. Ya, yang pertama rukun waris itu adalah adanya muwaris. Muwaris yaitu si mayit. Ya, si mayit yang nanti hartanya akan dibagikan. Jadi muwaris ini haruslah orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adanya waris atau ahli waris, yaitu orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal dan mereka yang nanti akan mendapatkan harta warisan. Ya, biasa dikenal dengan ahli waris. Dan syarat ahli waris ini orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga ya adanya harta warisan ya. Dan harta warisan ini berupa harta yang sebelumnya sudah dikurangi ya untuk biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian juga pembayaran hutang kalau ada, kemudian pelaksanaan wasiat kalau ada. Nah ini rukun waris ya, ada 3 yang harus kita pahami. Dan juga antum tentu ya harus pahami juga syarat bagi waris dan penghalang bagi waris. Tapi itu bisa dibaca di buku ya, supaya video ini nggak terlalu panjang. Kemudian langkah selanjutnya ya adalah kita mengenal siapa saja yang termasuk ahli waris, dan ini insya Allah mudah. Ya, cara belajarnya lewat ini, diagram ini. Antum coba perhatikan ya di sini. Ya, ada posisi pusat, posisi mayit. Kemudian ada posisi bawah namanya posisi furu', posisi atas namanya posisi usul, posisi samping kanan dan samping kiri namanya hawashi, ya. Ya, di pusat ini ya bersama si mayit ada suami dan istri. Kemudian posisi bawahnya, bawah mayit ada anak laki-laki mayit, ada anak perempuan mayit. Ya, kemudian di bawah anak laki-laki ya, ada cucu laki-laki si mayit dan cucu laki-laki perempuan si mayit. Jadi yang termasuk ahli waris ini cucu dari jalur anak laki-laki saja. Kemudian posisi atas, posisi usul, ada ayah, ada ibu. Kemudian di atasnya ayah ada kakek dan nenek ya. Kakek dan nenek si mayit. Ya, jadi nanti patokannya mayit, ayah mayit, kakek mayit, nenek mayit gitu ya. Kemudian ada ibu, di atasnya ibu ada nenek. Kalau kakek dari jalur ibu bukan termasuk ahli waris. Nah, ini posisi tengah, bawah, dan atas. Sekarang posisi samping kanan. Ya, ada saudari kandung, saudara kandung, dan anak laki-laki saudara kandung. Ya, kemudian ada saudari seayah. Ada saudara seayah dan anak laki-laki saudara seayah. Kemudian ada paman kandung dan anak laki-laki paman kandung, paman seayah, dan anak laki-lakinya. Kemudian posisi samping kiri ada saudara seibu dan juga saudari seibu. Saya sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya tentang pengertian ya istilah kandung, seayah, dan seibu itu sudah saya jelaskan ya. Baik untuk saudara maupun untuk paman. Silahkan simak videonya. Nah ini ya, ini ahli waris, dan antum juga bisa ya pelajari dari diagram ahli waris yang sudah saya berikan ya. PDF-nya bisa di-download ya seperti ini. Ini ya lebih mudah kita menghafal ahli waris lewat diagram seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita pahami ya terkait ahli waris yaitu pembagian ahli waris atau pengelompokan ahli waris berdasarkan bagiannya. Nanti ada yang namanya ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Ya, yang sudah ditetapkan bagiannya berdasarkan Al-Qur'an, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Namanya posisi kelompok ashabul furud. Kemudian kelompok yang kedua namanya kelompok asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Ya, jadi nanti perhitungannya ya, cara ngitungnya nanti bagian ahli waris diberikan kepada ashabul furud, kemudian kalau ada sisa diberikan kepada asobah gitu. Teknis perhitungannya. Ya, adapun kalau teknis perhitungan insya Allah nanti fleksibel ya, karena kalau ngitung matematika itu kadang ada beberapa cara. Nah, siapa saja yang termasuk ashabul furud ya, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Gampang insya Allah ingatnya. Posisi tengah ashabul furud semua. Posisi bawah yang perempuan ini ashabul furud. Anak perempuan, cucu perempuan.
Posisi atas semuanya ashabul furud. Bagiannya sudah tertentu. Nanti akan kita bahas bagiannya berapa. Posisi samping kanan, ya, yang ashabul furud itu cuma yang perempuan. Ya, saudari kandung, saudari seayah. Posisi kiri semuanya ashabul furud. Saudara seayah, saudara seibu dan saudari seibu. Semuanya ashabul furud. Kemudian yang termasuk asobah siapa aja? Ya, posisi bawah, ya, yang laki-laki, anak laki, cucu laki. Asobah. Posisi atas yang laki-laki, ayah dan kakek. Jadi ayah dan kakek ini, ya, di samping dia mendapatkan bagian tertentu juga bisa mendapatkan bagian sisa. Jadi dia termasuk kelompok asobah, ya, mendapatkan bagian sisa. Kemudian samping kanan yang laki-laki semuanya ini asobah, sisa. Yang kanan yang laki-laki ini semuanya asobah. Nah gitu. Insya Allah mudah ya ngafalinnya. Kemudian nanti ya kalau ada bagian sisa diberikan kepada kelompok asobah, tapi berdasarkan urutan, nggak semuanya dapat. Yang urutan teratas kalau ada dia yang dapat. Urutannya gimana? Ini udah saya nomorin. Ya, anak laki pertama, cucu laki, kemudian ke atas ayah, kakek, kemudian saudara kandung, saudara seayah, anak laki saudara kandung, anak laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki paman kandung, anak laki paman seayah. Itu urutannya. Nanti kalau ada bagian sisa, kalau ada anak laki, ini urutan 2 dan seterusnya, udah nggak dapat bagian sisa. Ya, tapi ayah dan kakek masih mungkin dapat dari bagian tertentu, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada saudara kandung, maka ini yang 6, 7, 8, sampai 12 ini nggak dapat bagian sisanya. Ya itu insya Allah nanti teknisnya akan kita pelajari. Jadi itu yang paling penting untuk antum hafalkan. Ya, yang pertama antum pahami rukun, syarat bagi waris dan penghalang bagi waris. Kemudian yang kedua, ya siapa saja yang termasuk ahli waris ini semua. Kemudian siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furud dan siapa saja ahli waris yang termasuk asobah. Itu yang harus kita hafalkan supaya nanti kita bisa melanjutkan pelajaran dengan lebih mudah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Ya semoga bermanfaat. Ya mohon maaf ya agak cepat ya supaya videonya nggak terlalu panjang. Tapi insya Allah ya antum nanti ya akan mendapatkan manfaat dengan menyimak video ini supaya nanti antum jadi semakin ingat. Ya jadi sebelumnya antum mungkin sudah ingat, sekarang jadi semakin ingat. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.